Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Gimana nih keadaan teman-teman semua? Nah, semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetapi kan kawan jadi secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Nah, dimana di kesempatan kali ini ya kalau kita lihat bersama-sama dari sektornya meme coin seperti market cap di sini koreksi. Volume teman-teman ya, kalau kita melihat daripada volume di sini naik drastis teman-teman untuk volumenya. Price-nya tetap ya, dia mengikuti ya pergerakan pola dari induknya juga. Jadi kan kalau kita lihat Bitcoin juga sedang crash, sedang koreksi teman-teman ya, otomatis nih dari sektornya meme coin pasti terjadi yang namanya koreksi. Jadi buat kalian semua teman-teman ya yang mungkin udah mulai dapat profit nih, udah mulai cuan kemarin-kemarin kan udah TP. Ya kalau kalian saat ini mau di CI silakan teman-teman karena market kali ini memang meronta-ronta ya. Coba kalau kita cek juga dari token utilitasnya secara overall di sini bisa kalian lihat sendiri lah ya. Bitcoin ini koreksi sampai 115.000 US dollar. Sedangkan kalau kita lihat teman-teman dari kinerjanya Fair and Greed Index ya dia masih sama di area 56. Indeksnya altcoin turun ya dari 47 ke area 43, berarti ada penurunan sekitar berapa? 4 poin teman-teman ya. Terus kalau kita lihat dominasi Bitcoin naik ya, dominasi Ethereum turun teman-teman. Dari mana dominasi Bitcoin ya itu notabene sempat menyentuh di area 58, sekian gitu teman-teman. Kali ini udah di area 59. Akankah ini naik lagi atau dia akan terjadi koreksi? Ya semoga saja dari dominasi Bitcoin ini terjadi yang namanya koreksi sampai palung Mariana ya. Terus di sini teman-teman ya secara overall kan market dalam kondisi meronta-ronta ya. Negara api ini menyerang lagi. Nah teman-teman ya kita ada sedikit informasi nih buat kalian semua para komunitas Pi Network. Ya, Pi Network juga tidak luput dari koreksi harga yang terjadi saat ini ya. Harga Pi Network sendiri berada di area 0,36 yang menandakan hari ini terjadi koreksi sekitar 5,74%. Nah, di mana jaringan Pi itu meluncurkan Hackathon untuk apa meningkatkan utilitas koin Pi, teman-teman ya. Jadi tim inti telah meluncurkan Pi Hackathon yang akan melibatkan anggota komunitas yang membangun dApps yang akan meningkatkan utilitas Pi Coin, teman-teman ya. Jadi untuk meningkatkan utilitas koin Pi, acara ini akan melibatkan para pengembang yang mencoba membangun aplikasi terdesentralisasi atau dApps ya teman-teman ya, yang dapat menarik lebih banyak penggunaan di jaringan Pi Network. Nah, jadi di sini kalau kita lihat dalam sebuah postingan blog tim PiCore itu mengumumkan peluncuran hackathon pertama di ekosistem setelah peluncuran Open Network. Nah, tim mengundang para pengembang untuk membangun dan menerapkan aplikasi Pi yang bermanfaat yang akan memberikan manfaat nyata menggunakan koin Pi dan juga membantu membentuk ekosistem. Para pengembang akan bersaing untuk meningkatkan total hadiah hingga 160.000 koin Pi atau setara dengan 60,8 ribu US dollar ya. Kalau kita melihat perkembangan Picoin kan ya memang bagus teman-teman kalau banyak dApps yang terlahir di suatu jaringan karena ekosistem tersebut akan berkembang ya. Ekosistem tersebut atau dApps yang dibangun di suatu jaringan, jaringan tersebut akan hidup gitu teman-teman ya. Nah, semakin banyak semakin bagus. Tim mengungkapkan bahwa Pi Hackathon itu akan mengusung tema umum dan terbentuk untuk mendorong kreatif yang luas. Hal ini akan memungkinkan para pengembang untuk membangun aplikasi yang dapat berfokus pada kasus penggunaan apapun meskipun mereka harus mematuhi persyaratan daftar mainnet dan memberikan manfaat nyata bagi komunitas. Pertanyaan dari beberapa rekan-rekan ya sebelum kita lanjut Bang. Apakah bisa ini Bitcoin ini untuk listing ke Binance gitu kan? Melihat dari prospeknya teman-teman mungkin untuk jangka pendeknya kalau belum ada perubahan kayaknya belum bisa teman-teman ya. Perubahan dalam hal apa? Ya keterbukaan teman-teman ya, mungkin mainnetnya nunggu 100% juga ya, transparansi. Nah hal itulah yang memungkinkan teman-teman ya untuk mempercepat pelistingan juga di Binance ya. Tapi kalau selama itu belum terjalin teman-teman mungkin ya akan ya ditunda dulu gitu kan. Nah, pengumuman ini menyusul para
laporan bahwa Pi Network akan segera menjadi platform utama untuk tokenisasi RWA setelah Stellar yang memiliki hubungan dengan jaringan tersebut bergabung dengan asosiasi ERC 3643 untuk memajukan tokenisasi RWA. Sesuai dengan langkah ini, para pengembang dapat berfokus pada pengembangan aplikasi yang berfokus pada tokenisasi. Nah, tim PyCore itu mencatat bahwa peserta PyHackathon dapat memanfaatkan kontribusi komunitas dengan membangun proyek sumber terbuka menggunakan Pi Open Source atau PIOS ya. Selain itu, pengembangan juga dapat menggunakan Pi App Studio dan aplikasi Brainstorm ya untuk membantu mengembangkan aplikasi dan hadiah dan timeline acara teman-teman ya. Jadi tim Pi Network itu menyatakan bahwa pemenang akan menerima sekitar 75.000 koin, juara kedua akan menerima 45.000 koin, juara ketiga akan menerima 15.000 koin Pi. Nah, sementara hingga 5 tim mungkin masing-masing mendapatkan 5.000 koin Pi. Peserta dapat mulai mendaftar dan membentuk tim untuk Pi Hackathon mulai hari ini. Hackathon akan resmi mulai pada 21 Agustus teman-teman ya. Selain itu, tim PyCore mengimbau calon tim untuk mengirimkan formulir pemeriksaan titik tengah paling lambat 19 September teman-teman ya. Running start di 21 September ya, paling lambat untuk ya data diri dan sebagainya, penyerahannya di tanggal 19 September. Mereka mengatakan bahwa tim yang melakukan hal-hal ini dapat menerima bimbingan tambahan potensi paparan terhadap komunitas Pi dan umpan balik sebelum penjurian akhirnya. Batas waktu pengiriman terakhir adalah 15 Oktober. Ini termasuk daftar aplikasi melalui portal pembangunan atau pengembangan dan video demo dan formulir pengiriman. Jadi hackathon Pi ini diperkirakan akan memberikan dorongan besar bagi harga koin Pi, mengingat apa perhatian yang mungkin didapatkan koin ini selama periode ini teman-teman ya. Selain itu, analis pasar kripto teman-teman ya baru-baru ini menguraikan 3 alasan mengapa koin Pi dapat segera melonjak ya teman-teman ya. Ya kalau kita lihat bersama-sama, Picoin itu memang dari all time high-nya turunnya cukup drastis ya teman-teman. Walaupun dia nggak langsung dem ke bawah nggak, tapi dia turunnya secara pelan-pelan. Makanya waktu awal launch, bahkan sebelum launching ke market ya, udah ada aroma-aroma dia launching gitu kan. Saya itu sering menyarankan buat teman-teman, jangan lupa brother TP, karena Picoin itu sama dengan artinya airdrop juga gitu. Meskipun di mining kan teman-teman yang udah mining selama 6 tahun ya otomatis kalau mereka dapat tokennya ya kan, dapat koinnya, penantian mereka selama 6 tahun itu pasti akan banyak yang ngejual, akan terjadi yang namanya koreksi harga ya kan. Tapi saya beri saran seperti itu, saya malah dimaki-maki ya, ngapain dijual, Picoin bakal ke 100.000 US dollar dan sebagainya bla bla bla. Ya kita bermain dengan namanya supply and demand juga brother. Kalau dia udah listing ya ke bursa, dia udah ada di coin market cap, ya mau nggak mau kan dia juga harus mengikuti bagaimana caranya untuk harga tinggi, market capnya juga ikut tinggi kan gitu ya. Jadi market cap itu sangat berperan penting terhadap harga, market cap sama supply. Makanya waktu itu saya melihat supply-nya 100 miliar teman-teman ya. Waduh, supply-nya 100 miliar. Komunitas menargetkan harga yang cukup ambisius ya. Tapi ya itu tadi kembali teman-teman ya, kita harus pinter-pinter ambil celahnya. Tapi secara overall teman-teman ya, di sini Picoin masih ada potensi atau kemungkinan untuk recover. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam cuan.